Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-19 dari kitab ini, yaitu Al-Adab ila Fityanil Islam. Adab, wahai para pemuda Islam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk pada poin yang pertama yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-adabu. Al-adabu huwa, adab adalah at-tahalli bil mahamidi wal fadail, yaitu menghiasi diri dengan sikap terpuji dan sikap utama. Wajtinabul maqabihi warradhail, dan menjauhi sifat tercela dan hina. Jadi adab itu artinya adalah berhias diri dengan sikap yang terpuji dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela. Wa jam'u adabin, dan bentuk jamak dari adab adalah adabun. Dari segi bahasa, adab itu isim mufrad, menunjukkan satu, sedangkan adab itu bentuknya jamak, jadi adab-adab gitu ya. Kama anna jam'a sababin asbabun, sebagaimana bentuk jamak dari sabab, sebab itu adalah asbabun, sebab-sebab. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, haqiqatul adab, hakikat dari adab adalah isti'malul khuluqil jamil, yaitu mempergunakan akhlak yang indah. Walihada, dan karenanya, kanal adabu istikhrajan lima fit tabi'atil basyariyah minal kamal minal qawli ilal fi'li. Karenanya adab itu keluar dari apa yang ada di dalam tabiat manusia, yaitu berupa kesempurnaan dari ucapan sampai pada perbuatan. Ya, kalau bahasa sederhananya adab itu ya perangai manusia, karakteristik manusia. Kalau itu baik, ya berarti dia memiliki adab yang baik. Tapi kalau itu buruk, berarti dia memiliki adab yang buruk. Ya. Nah, inilah makna dari adab. Qala Allah Ta'ala, bagian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Bahan bakar dari api neraka itu apa? Manusia dan batu. Nah, di sini
Al-Mu'allif rahimahullah menjelaskan qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Addibuhum wa 'allimuhum." Jadi makna dari firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian naran dari api neraka. Artinya addibuhum wa 'allimuhum. Ajarkanlah adab kepada mereka, ya, dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Atau didiklah mereka dan ajarkanlah ilmu pada mereka. Ini tafsir dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wa qauluhu, dan firman Allah "qu" maknahu uhmu wamna'u, ya, uhmu wamna'u. Jadi jagalah dan cegahlah. Jagalah dan cegahlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa yambani ala ma'nal adabi amrani muhimmani. Dan dibangun atas makna adab ini dua perkara yang penting. Jadi adab itu dibangun di atas dua perkara yang penting. Awwaluhuma, yang pertama, at-ta'addubu, ya, ta'addub, wa huwa at-takhalluqu bil adabil karimah was sifatin nabilah, ya, mempraktekkan adab. Ya, at-ta'addub itu bisa bermakna belajar adab sekaligus mempraktekkan adab, berakhlak dengan adab yang mulia dan sifat yang terpuji, sifat yang mulia. Itu yang pertama. Tsanihuma, yang kedua, adab itu dibangun dari apa? At-ta'dib, yaitu mendidik, mengajarkan adab. Bedanya dengan yang pertama, Pak. Kalau yang pertama belajar sekaligus mempraktekkan adab, kita yang mempraktekkan adab. Kalau yang kedua mengajarkan adab. Wa huwa ta'limul fadaili lil mustahiqina laha, yaitu mengajarkan fadilah atau keutamaan, perangai yang mulia bagi orang-orang yang berhak untuk diperlakukan dengan baik. Wa mu'aqabatul mukhalifi lihadiha, sekaligus menghukum orang yang menyelisihi petunjuk di dalam adab tersebut. 6. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab dibangun dari dua perkara ini, yaitu belajar sekaligus mempraktekkan adab, dan yang kedua adalah mengajarkan adab. Dengan dua perkara inilah adab yang baik itu akan terwujud. Kemudian poin yang ketiga, wal adabu anwa'un, dan adab itu ada bermacam-macam. Ahammuha salasatun, yang paling utama ada tiga. Al-awwalu, yang pertama, al-adabu ma'allahi jalla wa'ala, adab terhadap Allah jalla wa'ala, adab terhadap Allah jalla wa'ala. Wa asluhu, dan pondasinya atau asas dasar dari kita beradab kepada Allah, iqamatul muslimi haqqal ubudiyyati li rabbih subhanahu, itu seorang muslim menjalankan hak penghambaan diri terhadap Tuhannya subhanahu wa ta'ala, bil hirsi alal kamal, dengan semangat untuk mencapai kesempurnaan, fil aqwali wal af'al, dalam ucapan dan perbuatan, wajtinabin naqaisi wal auzar, dan menjauhi hal-hal yang kurang dan dosa. Jadi adab terhadap Allah itu adalah seorang muslim menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, dengan segala atau dengan yaitu bersemangat di dalam ucapan dan perbuatan, dan menjauhi hal-hal yang kurang dan dosa.
Ya, kesimpulannya adab kepada Allah ya senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Ya. Dan di sini yang menjadi poin utama pembahasan kita adalah husni ibadatik. Salah satu bentuk adab terhadap Allah adalah beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal adabi ma'allahi ta'ala, demikian pula di antara bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, asmaul husna, wa ma'rifatuhu bi dinihi wa syari'atihi, dan mengenal agama dan syariatnya. Nah, ini berarti menunjukkan orang yang tidak mengenal asmaul husna, tidak tahu mana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dia tidak punya adab kepada Allah. Demikian pula orang yang tidak mengenal agama dan syariat Allah, menunjukkan dia tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, agama dan syariatnya, termasuk bentuk adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, dan demikian pula di antara bentuk adab kepada Allah, at-ta'addubu ma'a kalamihi, yaitu menjaga adab terhadap firman Allah, wattadabburu li ayatihi, dan mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi termasuk bentuk tidak menjaga adab kepada Allah adalah ketika ayat-ayat Allah dibacakan ia abaikan, dia tidak mempedulikan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia tidak mau mendengar, atau dia meremehkan, atau bahkan waliyadzubillah ia menolaknya. Ya, sebaliknya orang yang mau mendengarkan firman Allah setidaknya diam. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, setidaknya diam. Oleh karenanya para ulama kita menjelaskan di antara hal yang patut untuk kita hindari, membiarkan firman Allah dibacakan dalam keadaan kita mengabaikannya, meskipun itu bukan dibaca oleh seseorang, alias mungkin dari rekaman murattal, ya, rekaman murattal yang diperdengarkan tetapi kita justru mengabaikannya, kita tidak mendengarkan, atau minimal diam. Kita justru ngobrol, misalkan melakukan perkara-perkara yang menunjukkan kita tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mending dimatikan. Kalau memang kita sedang mendengarkan murattal, kemudian ada urusan yang menuntut kita untuk ngobrol atau untuk mengalihkan perhatian, maka matikan dulu. Nah, ini diantara penjelasan para ulama tentang memperlakukan firman Allah dengan penuh adab. Taib. Kemudian di sini al-mu'allif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau di dalam hati mereka itu ada kunci, atau hati-hati mereka terkunci. Ini mengisyaratkan orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, tanda hatinya terkunci, karena dia telah
yaitu tidak beradab terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara contoh-contoh yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, adab terhadap Allah, ya, adab terhadap Allah. Yang kesimpulannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah kepadanya, kemudian mendengarkan firman-Nya, ya, sekaligus mentadaburi ayat-ayatnya, dan juga apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama, sifat-sifat dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanian, yang kedua, di antara adab yang terpenting adalah al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asluhu, dan dasarnya atau yang menjadi pondasi di dalam kita beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taslimu li awamirihi wal inqiyadi li sunnatihi wal istijabatu li hadyihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerima perintah-perintahnya, tunduk terhadap sunnahnya, dan memenuhi petunjuknya. Ini bahasa yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yang mungkin lebih familiarnya ya kita sederhanakan dengan menjalankan perintahnya, mengamalkan sunnahnya, mengikuti petunjuknya. Ya, ini bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia, ya. Apa itu? Menjalankan perintahnya, mengikuti sunnahnya, ya, dan mengikuti petunjuknya. Menjalankan sunnahnya, mengikuti petunjuknya, mengamalkan sunnahnya, mengikuti petunjuknya. Adapun ungkapan yang disebutkan oleh al-mu'allif adalah at-taslimu li awamiri. Ini saya terjemahkan sesuai dengan letter luck nih. At-taslim, menerima, pasrah terhadap perintah-perintahnya. Wal inqiyadu li sunnatihi, tunduk patuh terhadap sunnahnya. Wal istijabatu, dan memenuhi lihadihi, petunjuknya. Maksudnya memenuhi seruan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesimpulannya mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjalankan sunnah dan petunjuknya. Nah, ini adalah bentuk adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama sebelum kita menjaga adab yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya melarang, maka kalian membolehkan. Ini bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan, kalian justru memerintahkan. Ini bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti'u tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, Allah berfirman yang artinya, dan jika kalian mentaatinya, kalian mendapatkan hidayah. Jika kalian mentaatinya, mentaati Rasulullah, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, berarti ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita katakan orang yang tidak menjalankan perintah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak beradab kepada Rasulullah. Ya, sama seperti tadi, orang yang tidak mentaati Allah, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengetahui syariat dan agama Allah, dia tidak beradab
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum beradab terhadap firman-Nya, ya, terhadap syariatnya dulu dijaga. Dan kita saksikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dasar semacam ini ya sangat banyak kita jumpai dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi adab mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya itu tidak ada, ya. Jangankan mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan yaitu ibadah kepada Allah. Wong perintah Allah yang mana saja mereka nggak tahu. Jangankan memahami dan mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna, wong nama Allah saja mereka tidak tahu. Nama-nama Allah saja mereka tahu, bagaimana bisa mengamalkan konsekuensinya, ya. Ketika kita sebut misalnya Ar-Razzaq, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu siapa? Nah, tanya malah, siapa Ar-Razzaq itu? Ya, bagaimana mungkin dia bisa menjadikan pengetahuannya terhadap nama Allah Ar-Razzaq sarana untuk mencari rezeki, dalam artian meyakini Allah lah sang pemberi rezeki, ya. Jadi banyak para pemuda Islam tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah, tidak menjalankan perintah Allah, demikian pula tidak mengenal Rasulullah, tidak menjalankan petunjuk Rasulullah. Bagaimana mungkin mereka bisa beradab yang benar kepada Allah dan Rasulnya? Jadi dasar ini saja mereka tidak tahu. Nah, demikian pula di sini disebutkan wa minal adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dan di antara adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan, maksudnya ketika beliau masih hidup, an la yurfa'a sautun fawqa sautih, ya, tidak mengeraskan suara melebihi suara beliau, ya. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dalam surat Al-Hujurat pula Allah berfirman, dan janganlah salah seorang dari kalian, atau janganlah kalian mengeraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Sekedar mengeraskan suara melebihi suaranya Nabi itu saja dilarang. Ini bentuk tidak beradab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika beliau masih apa? Hidup. Wa amma ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk menjaga adab kepada Rasulullah, fala yuqaddamu ra'yun wala aqlun ala sunnatihi wa hadihi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mendahulukan pendapat ataupun akal dibandingkan dengan sunnah dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya, nah ini ya, jadi mengomentari hadis Nabi, petunjuk Nabi dengan akalnya dan pendapatnya, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menyanggah, ya. Jadi untuk apa? Menyanggah. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang atau memerintahkan kita makan dengan tangan kanan dan mengatakan setan makan dengan tangan kiri. Terus ada orang mengatakan, ya menurut saya makan tangan kiri tidak apa-apa, ya, kalau memang dia katakanlah kidal misalnya, kayaknya sah-sah saja. Sekarang sabun itu kalau membersihkan bisa bersih sekali, jadi nggak ada beda dengan tangan kanan dan dengan kiri. Nah, ini bentuk tidak memiliki adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita bepergian tanpa mahram. Lalu ada yang mengatakan, menurut saya nggak apa-apa sekarang safar tanpa mahram.
Ya, dengan jelas dan tegas mengatakan hal seperti itu, maka ini bentuk tidak memiliki adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi ya ini banyak dilakukan oleh manusia secara umum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, man tahawana bil adab, barang siapa yang meremehkan adab, uqiba bihirmanis sunan, maka dia akan dihukum dengan terhalang dari menjalankan sunnah. Wa man tahawana bis sunan, siapa yang meremehkan sunnah, uqiba bihirmanil faraid, dia akan dihukum dengan terhalang dari mengerjakan yang wajib. Wa man tahawana bil faraid, dan barang siapa yang meremehkan hal yang wajib, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka dia akan dihukum dengan terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meremehkan adab itu ternyata memiliki konsekuensi yang cukup serius. Yang kalau kita sambungkan kesimpulannya, orang yang tidak memiliki adab, orang yang meremehkan adab, maka dia bisa meremehkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia bisa terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak penjelasan para ulama kita, ma'rifatullah itu adalah hal yang paling utama. Mengenal Allah itu adalah hal yang paling utama. Dengan mengenal Allah kita memiliki rasa takut kepada Allah, kita bisa mengagungkan Allah. Ya, mengenal Allah cakupannya luas. Mengenal perintahnya, mengenal namanya, perintahnya, syariatnya, larangannya, pahala yang dijanjikan ketika mengamalkan perintahnya, dan hukuman dan siksa bagi yang melanggar perintah dan melakukan larangannya. Ini semua cakupan dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat luas sekali. Ya, jadi dimulai dari orang yang meremehkan adab, dia akan dihukum dengan terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesimpulannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa? Oh, ada ya hubungannya dengan sunnah, afwan. Jadi siapa yang meremehkan apa? Adab, dia akan terhalang dari mengamalkan sunnah. Ini yang menjadi poin pembahasan kita terkait dengan adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah kita sampaikan, ya, dasar dari adab terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti atau mengamalkan sunnahnya, ya, berpegang teguh dengan sunnahnya. Nah, ada orang yang terhalang dari bisa mengamalkan sunnah, ternyata itu diawali dengan apa? Tidak beradab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan adab terhadap Rasulullah SAW, yang menggampangkan sunnah beliau, meremehkan sunnah beliau. Ini bisa menjerumuskan kepada terhalang dari menjalankan yang wajib dan terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adab yang kedua, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsalitsan, yang ketiga, al-adabu ma'al khalq, adab terhadap sesama makhluk. Wa asluhu, dan dasarnya yang menjadi asas atau pondasinya, kita dikatakan telah beradab kepada sesama makhluk tatkala muamalatuhum bima yaliqu bihim, yaitu kita bermuamalah kepada mereka, kita memperlakukan mereka sesuai dengan yang layak bagi mereka. Kullun ala martabatihi wa darajatihi, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan tingkatannya. Ya. Jadi antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain itu beda-beda sikapnya. Sikap kita kepada anak beda
dengan sikap kita kepada orang tua. Sikap kita kepada murid beda dengan sikap kita terhadap guru. Nah, kita dikatakan beradab yang baik kepada makhluk kalau kita mampu menempatkan masing-masing mereka sesuai dengan kedudukan dan tingkatannya dengan muamalah yang baik. Ya. Lalu di sini beliau memberikan contoh fal adabu ma'al walidain, maka adab terhadap kedua orang tua. Dan ini sudah kita bahas ya, di antara pembahasan yang sudah kita lewati di dalam kitab ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada di bab berapa ini? Birrul walidain belum atau sudah? Halaman 59 ayat bab yang ke-17. Ini kita bab yang ke-19. Dua bab sebelum ini berarti. Jadi sudah kita bahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi orang tua termasuk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka beradab kepada mereka dengan cara bibirrihima wal ihsani ilaihima wad du'a ilahuma, dengan berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, dan mendoakan kebaikan bagi keduanya. Jadi kalau ada seorang anak yang menjalankan tiga hal ini, maka dia dianggap anak yang beradab kepada orang tuanya. Ya, anak yang beradab kepada orang tuanya. Wal adabu ma'al alim, sedangkan adab terhadap seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, bitauqirihi wa ijlalihi wal intifa'i minhu wad du'a ilahu, dengan menghormatinya, memuliakannya, mengambil manfaat darinya, dan mendoakan kebaikan baginya. Nah, ini adab terhadap seorang alim, seorang yang berilmu. Wal adabu ma'a ahlil bait, adapun adab terhadap ahlil bait. Ya, siapa ahli bait? Keluarganya Rasulullah. Keluarga jauh atau dekat? Kita sering mendengar memuliakan ahlul bait sebagai bentuk dari bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang mereka menuduh ahlus sunnah, yaitu merendahkan ahli bait. Maka ahlus sunnah wal jamaah memuliakan ahli bait. Nah, sekarang siapa ahli bait itu? Batasannya apa? Cakupannya apa saja? Atau siapa saja? Cucunya saja. Baik, berarti anak keturunan Rasulullah, anak keturunan Rasulullah saja. Ali bin Abi Thalib, itu bukan anaknya Rasulullah. Keturunan Fatimah, Hasan, Husain, cucunya Rasulullah, ahli bait ya. Ali tadi ahli bait bukan? Menantu. Karena menantunya atau karena nasabnya? Nasabnya siapa? Ini dasar loh, ini dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah menghormati, memuliakan ahlul bait. Lah ahli bait siapa? Ummahatul mukminin enggak disebut. Meskipun ada sebagian ulama yang tidak memasukkan ummahatul mukminin di dalam ahlul bait. Yang sahih ummahatul mukminin termasuk ahli bait. Ya.
Jadi Allah memanggil mereka, yaitu wahai ahlul bait, ya ahlul bait. Ya, dalam surat apa itu? Yuridu ay yudhiba ankum rijsa ya ahlul bait. Yuridu ay yudhiba ankum rijsa ahlul bait. Allah ingin untuk menghindarkan diri kalian dari dosa, dari keburukan dan kekotoran, ya ahlal bait. Ditafsirkan oleh para ulama, itu adalah ummahatul mukminin. Ya. Siapa lagi selain ummahatul mukminin? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Ya. Setelah Allah perintahkan mereka para ummahatul mukminin, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Jelas ini. Itu di ayat yang ke-32. Kalau di ayat yang ke-33, waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berhias berdandan seperti orang jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas salata wa atinaz zakat, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, sesungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran wahai ahlal bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi istri Nabi ahli bait. Terus siapa lagi? Paman-paman beliau yang keturunan paman beliau. Nah, itu paling enaknya bagaimana mengungkapkannya? Keturunan Abdul Muttalib saja. Hah? Iya jelas yang muslim. Abu Jahal nggak masuk. Ya, sebenarnya bukan dari Abdul Muttalibnya, tapi dari ayahnya, Hashim, Bani Hashim. Dan menurut sebagian pendapat Bani Muttalib. Siapa Muttalib? Bukan Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Kakeknya, ayahnya Hashim itu Abdul Manaf. Muttalib ini siapa? Loh, ini ada sejarahnya. Kenapa kok kakek beliau dinamakan Abdul Muttalib? Pamannya siapa? Muttalib itu pamannya Abdul Muttalib, berarti saudaranya Hashim. Nah, jadi sebagian pendapat menyebutkan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu adalah ahlul bait. Jadi anak keturunannya Hashim, anak keturunannya Muttalib. Kalau anak keturunannya Hashim, maka masuk di situ Abdul Muttalib, kemudian bibi beliau yang lain, ya, termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, yang muslim, ya, yang muslim. Dulu pernah kita sampaikan kalau nggak salah, gimana sejarahnya nama Abdul Muttalib itu ada. Karena nama asli beliau siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Syaibatul Hamd, punya julukan Syaibatul Hamd. Ya, karena konon ketika lahir rambutnya itu berubahan. Dan Syaibah ini lahir di kota Mekah apa Madinah? Kok Mekah kok biasa? Madinah paling. Benar, Madinah. Iya.
Jadi Hashim yang menjadi kepala suku Quraisy, seperti kebiasaan suku Quraisy itu ya suka apa, rihlah, perjalanan safar untuk dagang menuju negeri Syam. Sampai di Madinah nikah, kalau nggak salah dengan seorang wanita yang bernama Salma. Kalau salah saya diingatkan, Salma. Nikah dengan Salma, lanjutkan perjalanan, kemudian meninggal di tengah jalan. Tidak ada yang tahu kalau Hashim ini menikah. Ketika Salma mengandung dan melahirkan, orang-orang Makkah nggak ada yang tahu. Sampai suatu ketika Muttalib, saudaranya Hashim, itu menyadari kalau ternyata saudaranya itu, kakaknya Hashim, sempat menikah dengan wanita di kota Madinah. Dicarilah informasi, ketemu. Ternyata anaknya lahir, sudah lahir. Dinamai apa tadi? Syaibah. Maka Muttalib meminta kepada ibunya untuk membawa anak ini, punya darah Quraisy. Ya, kami harap engkau melepaskan anak ini biar kami bawa kepada yaitu keluarga kami, karena saya menduga anak ini akan menjadi orang besar. Nah, dibawa ke kota Mekah, digonceng di belakang. Orang-orang Mekah melihat, oh ini budaknya Muttalib. Nemu budak dari mana si Muttalib ini? Dipanggillah Abdul Muttalib. Jadi Muttalib itu nama pamannya, ya, nama pamannya dari apa? Syaibah. Ya, Muttalib pamannya Syaibah. Nah, dari situ maka dikenallah kakek Nabi dengan nama Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Padahal Muttalib sendiri itu melarang, celaka kalian, ini adalah anak saudaraku, ini bukan budakku. Tapi sudah kadung melekat panggilan Abdul Muttalib kepada Syaibah Al-Hamd, itu kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak keturunan Hashim, anak keturunan Muttalib itu termasuk di antara apa? Ahlul Bait. Nah, tapi sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi
adab terhadap ahlul bait, yaitu bil qiyami bi huquqihim wal amali ala ma yuslihuhum wa yufiduhum, yaitu memenuhi hak-hak mereka dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki mereka dan memberi hal yang bermanfaat bagi mereka. Ini termasuk di antara adab terhadap ahli bait. Jadi mereka punya hak untuk dihormati, dimuliakan, karena mereka memiliki yaitu hubungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perlakuan ulama kita misalnya terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu sedikit lebih berbeda ketimbang imam yang lain. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu memiliki dua hak yang perlu untuk kita muliakan. Yang pertama hak sebagai seorang alim, dan yang kedua hak sebagai ahlul bait. Karena beliau kalau diruntut itu memiliki garis keturunan sampai kepada Muttalib, yaitu pamannya Abdul Muttalib, putra dari Abdul Manaf yang menjadi saudaranya Hashim. Ya. Jadi kalau kita membaca biografi beliau itu biasanya disebutkan yaitu nasab ini, ya, Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Penegasan kalau beliau itu adalah anak keturunan Muttalib, termasuk suku Quraisy. Ya, jadi para ulama kita menghormati Imam Asy-Syafi'i dari dua sisi, sebagai seorang alim dan sebagai seorang ahlul bait. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang keempat, jadi adab terhadap makhluk setelah adab kepada orang tua, kepada seorang alim, kepada ahli bait, adalah adab terhadap al-ashab. Ya, al-ashab di sini adalah teman, ya, sahabat, bukan sahabat Rasul, ya. Meskipun mereka sebenarnya juga punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Tapi di sini kalau kita melihat ungkapan yang disebutkan oleh al-muallif, yang dimaksud dengan al-ashab itu adalah teman. Sebenarnya kalau disisipkan adab terhadap sahabat yang dimaksud para sahabat, itu bagus sekali. Meskipun pembahasannya sudah pernah kita lewati, pembahasan yaitu mengenal sahabat dan mengetahui hak-hak mereka, itu sudah kita bahas. Tapi di dalam penjelasan kali ini, al-ashab yang dimaksud itu sahabat teman, bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab kita terhadap teman? Bitaqdimin nasihati lahum wa hifdzihim fil ghaibah wal hudur wa hakadha. Ya, ini hanya sekedar contoh, ya, yaitu dengan memberikan nasihat kepada mereka, menjaga kehormatan mereka baik ketika mereka sedang tidak ada maupun di hadapan kita. Dan pembahasan tentang adab terhadap teman, kawan, ini sangat luas sekali. Segala hal yang berkaitan dengan hak-hak muslim itu pembahasannya di situ secara luas. Jadi di sini hanya sekedar menyebutkan contoh saja. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab terhadap makhluk. Jadi tiga adab yang paling utama yang harus kita benar-benar mengetahuinya adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada makhluk. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya adab-adab yang lain yang lebih umum lagi. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, sampai sini mungkin ada yang tanyakan sebelum kita akhiri. Tafadhal, silakan. Gimana?
sebenarnya hampir tidak ada perbedaan. Ya, jadi seringkali adab itu disebutkan sama dengan akhlak. Karena kalau kita lihat penjelasan dari al-muallif tadi, adab adalah at-tahalli bil mahamidi wal fadail, berhias diri dengan sikap yang terpuji dan sikap yang utama, wajtinabul maqabihi war radail, dan menjauhi sikap yang tercela dan hina. Ya, itu adab. Sedangkan akhlak, ya, secara bahasa itu ada yang mengatakan as-sajiyah at-tabi'iyah, perangai atau tabiat. Ya, hayatun lin nafsi rasikhatun tasduru anil af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikr. Ya, akhlak itu adalah karakter, ya, jiwa yang menancap, ya, di dalam jiwa, yang timbul darinya perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir. Ya, jadi perangai, karakter itu lebih cenderung kepada akhlak, sedangkan adab itu lebih cenderung kepada sikap, ya, khususnya sikap yang terpuji. Sebagaimana adab ada yang baik dan adab yang buruk, demikian pula akhlak ada yang baik dengan ada akhlak yang buruk. Jadi kesimpulannya hampir-hampir sama, adab dan akhlak. Adab dan akhlak itu hampir-hampir sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jika tidak ada lagi yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.